Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan belum selesai dan akan saya ungkapkan di film. Maya, Mai, ayo cepetan kamu siap-siap. Allah. Kenapa Ita jadi begini, Mai? Apa yang terjadi di sana? Saya nggak tahu, Bu. Tapi di sana Ita mens. Terima kasih juga ya buat Pak Pares. Itu Star Vision yang akhirnya sekian tahun saya dipanggil lagi ke Star dan akhirnya menggarap lagi dari skenario Mbak Upi yang selalu jatuh cinta sama penulisannya kayak gitu. Nah jadi waktu Pak Pares mengasih tahu saya ada proyek Kata-Kata Gunung Gede gitu ya, saya dikasih tahu podcastnya. Tapi sebelumnya saya nggak tahu ada podcast ini kayak gitu kan. Saya lihat kayak gitu dan ternyata saya jatuh cinta sama ceritanya kayak gitu. Ini sangat sesuatu genre horor yang beda lagi kayak gitu. Nah terus Pak Pares mengatakan kalau ini nanti yang akan menulis Mbak Upi kayak gitu. Makin jatuh cinta lagi kayak gitu karena sebenarnya apa ya, kalau dari penulisan kita sudah saya jamin lah, maksudnya saya yakin dan Mbak Upi menulis itu udah akan banyak sentuhan-sentuhan yang tidak hanya menjual apa ya, jump scare atau kengerian, keseraman kayak gitu, tapi ada sisi humanis yang akan ada di dalam penulisannya kayak gitu loh. Nah hanya waktu pas persiapan, beban yang terberat adalah bagaimana menghidupkan cerita ini, itu yang problemnya kayak gitu loh. Jadi sehingga saya mencoba untuk menurunkan ego sedikit gitu loh, karena ini kisah nyata, terus juga diungkapkan dengan sangat tulus ya. Kalau saya lihat dari ekspresi temanya di sini waktu pas di YouTube-nya, di podcast-nya kayak gitu, itu sangat-sangat benar tulus kayak gitu. Nah, jadi semua elemen fantasi atau yang terlalu berlebihan itu saya coba pagerin kayak gitu. Jadi sehingga semuanya seperti seakan mengalir gitu, dari warna gambar, dari pengadeganan, karakter kayak gitu. Itu yang saya coba untuk pertahankan gitu ya. Tapi berusaha keras bagaimana cerita ini lumayan, sebenarnya saya lihat ini kan sebenarnya lumayan panjang perjalanannya ya, untuk mengungkapkan dalam waktu film kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam gitu. Jadi bagaimana penonton akan sangat menyentuh emosional dari si karakter, terutama Maya dan Ita kayak gitu tuh, dari hubungan persahabatannya. Jadi saya coba untuk benar-benar menggali mereka semua ini, yang dari para pemain yang di depan yang sangat luar biasa waktu pas reading, dan waktu pas syuting juga sangat luar biasa sekali. Yang saya juga ketakutan apakah mereka akan mentalnya akan drop ya saat, karena kita waktu pas persiapan saya bilang ke Pak Pares bahwa ini harus naik Pak ke atas gunung Pak, walaupun saya juga mikir naiknya gimana nih, masih kuat nggak sekarang ya kayak gitu loh. Tapi ya itulah semangat yang sangat luar biasa ini dari reading. Kita coba bangun, kita cari, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lebay secara permainan tiap adegannya kayak gitu. Terus saya juga tidak menerapkan practical scene yang sehingga mereka jadi eksak kayak gitu. Jadi biar mengalir aja kayak gitu loh. Nah ini yang mencoba saya terapkan gitu. Treatment ini yang saya coba terapkan mulai dari persiapan sampai syuting pun sama kayak gitu. Kadang-kadang ada pemain yang nggak saya kasih tahu akan ada apa di depan kayak gitu. Jadi seakan-akan biar aja mereka yang akan merasakan bagaimana perjalanan naik ke atas Gunung Gede ini sendiri kayak gitu tuh. Nah ini yang coba saya biasakan waktu selama persiapan kayak gitu, dan sangat luar biasa ya. Itu juga kita juga dibantu dengan 150 porter ya, 150 porter untuk kita syuting di atas selama seminggu, tidur camping di mana, di Surya Kencana kayak gitu. Terus ada di sisi Telaga Biru juga kayak gitu. Temanya juga sempat hadir juga di sana waktu itu, dan itu jadi energi bagi saya kayak gitu loh, untuk bahwa semua peduli dan bangga gitu ada di sini. Dan saya pun sampai hari ini juga masa ini suatu film yang sangat beda lagi, dan saya bangga berada di sini. Dan saya nggak tahu Pak, kalau Bapak nggak kasih ke saya mungkin nih jadi nyesel saya. Gitu. Untuknya sudah dapat itu ya. Sih. Ya, tapi di sini Pokoknya
Makanya lo kalau ada rencana kemana, ajak-ajak gue ya. Temen lo kan cuma gue. Lo jujur deh sama gue. Lo lihat apa? Kalian sudah menjadi saksi perjalanan aku bersama dengan almarhumah sahabat aku yaitu Ita. Untuk perasaan aku di saat nonton film ini terharu, yang pastinya sedih ya, karena aku remind lagi, ingat lagi akan kejadian-kejadian itu, dan sulit sampai saat ini untuk melupakan kejadian-kejadian itu. Tapi aku juga nggak menyangka bahwa perjalanan kisah tragis aku bersama dengan almarhumah Ita bisa sampai di titik ini. Banyak orang yang sudah menonton dan sudah menjadi saksi perjalanan kita. Mudah-mudahan film ini salah satu dedikasi buat pengalaman kami. Semoga film ini juga bermanfaat untuk kalian yang menonton dan menjadi ladang doa untuk almarhumah. Amin. Terima kasih. Apa di situ? Bener nih, kita jadi naik gunung gede. Maya boleh ikut nggak? Kan belum pernah naik gunung, Mai. Ya makanya mumpung lagi libur. Ye, ke gunung, ke gunung, ke gunung. Tak kenapa tak? Tertarik banget karena ceritanya tuh bukan cuma sekedar cerita horor aja, tapi ini tentang persahabatan. Justru di situ yang sebenarnya, jadi ketika nonton YouTube-nya itu cuma bukan kayak kita biasanya kan kalau YouTube podcast gitu kita horor-horor aja gitu, tapi di situ kayak menyentuh banget gimana seorang Ita berusaha untuk melindungi seorang Maya berusaha untuk melindungi sahabatnya, terus bagaimana kedua anak ini saling mencintai satu sama lain, saling loyal satu sama lain gitu. Jadi kekuatannya tuh sebenarnya di persahabatannya mereka. Terus gimana caranya Maya untuk mencari tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi sama sahabatnya ini gitu. Nah ketika saya nonton YouTube-nya memang sampai akhir itu kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama Maya gitu, karena mungkin pada saat itu sama Ita, tapi mungkin pada saat itu Maya belum berani untuk menceritakannya gitu. Nah jadi ketika proses untuk membuat skripnya, saya duduk bareng dulu sama Maya, terus saya tanya gitu kan sebenarnya apa yang terjadi, karena kalau untuk filmnya paling enggak nih kita harus selesaikan, kita harus tahu gitu kan. Akhirnya Maya juga bilang iya memang ini saatnya dia untuk menceritakannya, karena dia juga sudah izin juga dengan keluarganya Ita sendiri. Jadi ini suatu proses yang menyenangkan. Saya kerja sama Maya juga, ngobrol sama Maya. Kita berapa kali juga kirim-kirim WhatsApp kalau saya perlu pertanyaan gitu kan. Terus juga dengan Bapak gitu. Ya kita sama-sama mencintai cerita ini sih. Itu deh. Iya, kudu tuh dan. Istighfar. Mani temenang di dia. Tadi aku lihat sosok hitam, terus matanya juga merah. Itu teh ciri-ciri penunggu tempat ini. Aku merasa aneh, A. Semua penghuni di sini kayak naik gunung atau acting kesurupan, aku bakal jawab susah naik gunung sih sebenarnya, karena mungkin ini cerita udah banyak kesebar. Kalau misalnya aku pas proses reading itu sempat kemasukan almarhumah Ita gitu, sebenarnya bukan kemasukan sih, aku nganggapnya lebih ke mau kenalan ya, mau say hi aja gitu ke aku sebelum aku mendalami menjadi karakter Ita. Karena ini aku pertama kali naik gunung, aku tuh sebenarnya anaknya lumayan suka olahraga, tapi naik gunung aku ngerasa beda gitu. Karena berjam-jam aku sama kes-kes yang lain naik gunung normalnya itu biasanya 9 sampai 12 jam. Tapi aku Arla, Andy sama Razan itu nyampe sampai ke Surya Kencana dari bawah itu sekitar 5 jam. Jadi lumayan cepat ya untuk pertama kali gitu. Ya sorry aja nih ya. Sorry aja nih. Iya, jadi
Iya, sutradaranya 13 jam kalau nggak salah. Bongkar. Nggak. Oke, berarti memang ternyata lebih susah ya, tapi Ternyata lebih susah. bonding kalian kan dapat banget, khususnya nih ketika melihat persahabatan Ita dan juga Maya. Gimana tuh kamu ngelihatnya sendiri sebagai pemeran apalagi? Jujur aku sama Arla itu untuk pendekatannya gak terlalu lama. Dari pertama proses casting, di hari pertama aku sama Arla ketemu Maya and Ita, itu kita langsung dapet chemistry-nya, langsung ngerasa oh cocok sama Arla. Dan ternyata cocoknya nggak sebagai Arla doang, ternyata pas kita menjadi Maya dan Ita, aku ngerasa kalau misalnya Arla memerankan Maya dengan sangat sempurna gitu ya. Langsung aja dijawab boleh? Kak Arla gimana? Gimana Kak Arla? Itu menurut Asyam sih katanya baru pertama udah ngerasa banget nih cocoknya, gimana? Asyal ngomong gitu jadi mau nangis akunya. Nangis dong please. Enggak, jangan nanti dijadiin apa clickbait gitu. Enggak. Justru itu lah. Nggak apa-apa. Tapi ya itu sama sih, aku juga proses pencarian Ita itu lumayan lama dan aku tuh udah menjalani reading berapa kali sama beberapa cast-cast yang lain. Dan aku tuh berapa kali tuh pas reading tuh selalu nanya, ini yang jadi Ita di mana? Aku butuh banget ketemu sama Ita gitu. Akhirnya suatu hari aku datang ke kantor, ya nih ada beberapa kandidat. Orang pertama yang aku ketemu di hari itu tuh Ashel. Masuk ke dalam ruangan, dia lagi duduk di kursi, dia muter balik, gitu langsung dengan kepribadiannya Ashel yang sangat ceria. Dan itu jadi bikin aku langsung bisa kayak nerima kayak oh oke, ini langsung bisa ngebuka dirinya juga enak. Dan kita duduk bareng dan proses casting kita itu lucu banget, nggak kayak casting pada umumnya menurut aku. Karena casting pada umumnya itu kita dikasih dialog, kita hafalin dialog, kita ngelakuin adegan. Di sini tuh aku sama Ashel duduk berdua, depan kita itu ada kamera, ada HP, tapi kita kira belum nyala. Benar. Terus kita kita ngobrol aja, nyerocos aja tuh, ada kali setengah jam kita ngobrol nggak berhenti. Banyak banget. Sampai akhirnya tiba-tiba orang casting yang datang ke kita, oke, dari tadi kita ngerekam kalian ya by the way. Iya, abis ini kita masuk ke adegan, baru kita dikasih beberapa adegan. Dari yang adegan awalan yang kita masih di photo booth, sampai adegan-adegan di akhir di mana Itanya sudah masuk rumah sakit. Terus langsung karena mungkin kita dari awal ngobrolnya juga udah nyambung, jadi masuk ke dalam adegannya jadi lebih enak, langsung nyambung chemistry-nya. Jadi aku langsung ngerasa setelah itu ditanya sama orang castingnya, gimana lah tadi itu tadi kayaknya itu Itanya. Oke. Aku langsung ngomong setelah ketemu Ashel. Oke, sebelum bahas lebih lanjut tentang peran sebagai Maya, saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada berperan sebagai Bapak Maya, ada Mas Omar Lubis, silakan. Oke, ini kalau ngebahas Maya sendiri ini udah ada Bapak Maya ya, tapi kita ngobrol dulu sama Arla di sana yang berperan sebagai Maya. Karena orangnya sendiri ada, bertemu, sharing, bagaimana pendalaman karakter itu terjadi sampai akhirnya kita cukup miss sekali ya dengan bagaimana acting yang dilakukan oleh Arla di sini. Bagaimana kisahnya, Arla, silahkan. Sebenarnya pas proses mencari karakternya Maya, aku sudah sadar banget ini tuh ada orangnya dan orangnya masih ada. Dan jadi sebenarnya tuh di satu sisi ada enaknya karena bisa langsung ngobrol, bisa lihat langsung cara Teteh bersikap, gimana cara Teteh menanggapi sebuah hal. Dan aku bersyukur banget pas kita proses reading juga kita akhirnya ketemu ya Teh, sempat ngobrol-ngobrol juga dan sangat membantu karena Teteh juga selalu ada di lokasi, di scene-scene yang cukup emosional dan berat. Teteh selalu ada dan aku ngerasa itu kebantu banget karena aku pun di tengah-tengah syuting sempat ngerasa ada keraguan, aku kuat nggak ya. Akhirnya Teteh yang bilang enggak, kamu bisa, kamu kuat, pasti kan ada alasannya kenapa kamu yang dipilih gitu. Oke, Teteh, oke, aku nggak akan ngecewain Teteh. Tapi juga beda banget sama mencari karakter
sebelum-sebelumnya, karena semua karakter yang aku peranin sebelumnya itu semua karakternya itu fiksi dan kita bisa ngebangun dari nol, sedangkan ini karakter yang udah ada. Jadi lumayan challenge juga gimana caranya aku bisa masuk ke psikisnya Maya, tapi untungnya bisa juga nonton podcastnya lagi. Terus selalu ada Bang Kinoy yang di lokasi, yang Bang Kinoy itu detail banget sebagai sutradara sangat-sangat detail, jadi aku ngerasa kebantu banget sama Bang Kinoy di lokasi. Setiap kali ada miss pasti aku langsung dibenerin sama Bang Kinoy, enggak gitu Arla, ayo coba kita balik lagi ke pola pikir karakternya, dan itu sangat-sangat ngebantu banget. Kayaknya nggak suka sama kita. Perasaanku nggak enak, Pak. Biasanya kamu selalu ngelarang Ita buat pergi jauh-jauh. Ndra, tunggu Ndra. Lu sih nggak pada dengerin gua. Emangnya lu nggak ngeliat keadaan Ita sekarang gimana? Ita pergi dalam keadaan sehat. Ingin sekali mengajak teman-teman karena film ini kita dedikasikan untuk almarhumah Pramita Ita. Jadi untuk mengucapkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Fatihah. Bismillah. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Kinoy, dan seperti yang Mas Kinoy sampaikan teman-teman, jika ini adalah sebuah karya yang juga kita dedikasikan untuk almarhumah Ita, maka dari itu atas permintaan dari keluarga juga akan ada satu tempat di sofa atas sana yang sudah kita siapkan secara khusus. Nanti akan ada carrier juga dan akan ada bunga yang didedikasikan untuk almarhumah. Dan sebagai kedekatan, bagaimana kedekatan antara almarhumah dengan Maya, tentu saja saya akan mengundang Mbak Maya yang juga bergabung bersama kita, akan menyaksikan langsung. Nanti kita tentu saja akan ada press conference, mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut, lebih banyak di sana. Tapi kita persilahkan untuk teman-teman media menyaksikan, dan dipersilahkan untuk Mbak Maya bersama Mbak Ita boleh mendapati tempat. Ada yang mau disampaikan lebih dahulu? Cukup ya, nanti aja kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Kita akan sambung lagi di press conference. Baiklah teman-teman media, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Dan pulang udah kayak gini, Ita salah apa? Tidak ada setan yang bisa bikin manusia mati. Kalau suatu saat lo kesini lagi, lo ketemu gue, lo ajak gue turun ya. Ceritanya kebalik, kita naiknya melalui jalur Cibodas. Jadi ketika kita naik gunung sampai di puncak, pas kita arah turun ke bawah, syutingnya harus naik ke atas, gitu. Bang Kinoy, iya. Jadi kita udah turun, tapi kebutuhan gambarnya kita harus naik. Jadi udah turun, naik, gitu. Heran ya. Iya. Tapi justru di situ serunya, gitu. Di situ kayak emang diuji banget nih ya kan, mental, fisik, dan kekompakan kita. Semua case juga itu diuji di situ sih. Oke. So far prosesnya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, walaupun naik turun ya. Betul. Tidak ada yang mengkhianati, hasilnya luar biasa ya teman-teman, setuju kan semuanya? Nah. Kalau suatu saat lo kesini lagi, lo ketemu gue, lo ajak gue turun ya. Kangkung Bandung di Cengalna ke Majalaya, hayu hayu jungjung, hayu hayu dukung seni budaya Ki Sunda. Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan belum selesai dan akan saya ungkapkan di film. Maya, Mai, ayo cepetan kamu siap-siap. Allah. Kenapa Ita jadi begini, Mai? Apa yang terjadi di sana? Maya nggak tahu, Bu. Tapi di sana Ita mens.